belajar tentang coding dan kecerdasan artifisial. Sebelum kita mulai, tanya ada yang masuk hari ini? Orang satu kan? Keterangannya sakit covid terpakai ya, semoga belajar sehat bisa dari kita masuk ke dari kita. Sebelumnya kita tanya dulu, ada pernah dengar kalimat coding atau AI? Pernah? Apa coding? Sebelum ibu mau jawabkan nih coding, sebelumnya kamu di benak kamu apa tuh coding? Bahasa pemrograman, terus apa lagi? Proses katanya, terus? Oke, jadi coding itu adalah instruksi atau perintah. Kita hari ini adalah ibu akan menjelaskan konsep dasar dari coding itu sendiri. Kemudian mengidentifikasi, kita akan mengidentifikasi dan mencoba sekaligus penggunaan Scratch. Ibu tahu di kelas 7 mungkin kamu sudah diperkenalkan tentang Scratch, ya kan? Ya, berarti ini kita masuk mulai lagi kelas 8. Kemudian menggunakan aplikasi Scratch atau Pictoblok untuk project sederhana. Kita nanti buat, kamu mungkin mau main buat game sederhana atau yang kamu inginkan, kita bisa coba ya. Contohnya apa? Kalau di AI itu ada chatbot atau sensor suara. Ada yang tahu chatbot itu yang mana? Contohnya? Ada? Ada? Kamu pasti sering menggunakannya. Prosesnya ya? Yang bisa? Masukkan air namanya. Terus? Banyak dari semua nih. Pernah mencuci? Pernah. Coba kamu manualnya kalau mencuci gimana? Pakai air. Terus dikasih deterjen. Terus digosok, disikat pakaiannya. Itu kalau kita menggunakan manual. Kalau mesin cuci bagaimana? Ada 1 tabung dan 2 tabung. Kalau 1 tabung dan 2 tabung sama nggak prosesnya? Beda. Nah, jadi coding yang diberikan pada mesin 1 tabung dan 2 coding otomatis ada sedikit perbedaan. Di mana di perintah pengerjaannya? Kalau 1 tabung instruksinya dari merendam, mencuci, kemudian sampai mengeringkan jadi 1, ya kan? Tapi kalau 2 tabung gimana instruksinya? Setelah dibilas dia akan pindah ke tabung pengeringnya menjadi keringkan. Jadi itu ada instruksi yang berbeda. Oke, kita lanjut. Ya, ada apa? Selain karakter yang ditampilkan, lawan mainnya. Oke. Skor kan? Skor. Kalau gimana? Ada skornya. Ada skor. Nah, kan apa-apa yang kita akan lakukan di gamenya, ya kan? Jadi kita boleh main tapi ada instruksi yang diberikannya. Oke. Lanjut. Membuat mesin atau komputer membuat meniru kecerdasan manusia. Jadi selain kita dan kita atau manusia dan kita, mesin meniru kecerdasan manusia dengan cara apa? Dengan yang mengakses seluruh database yang diperoleh mesin. Oke, itu apa? Untuk mengambil keputusan, mengenali pola. Contohnya apa? Komputer bisa mengenali wajah, menerjemahkan bahasa atau merekomendasikan lagu, ya kan? Kalau dianya pengenalan wajah disebut dengan apa aplikasinya? Pengenalan wajah. Nah, oke. Ini contoh penerapan AI-nya. Pernah menggunakan seluruhnya? Pernah? Mana yang belum diterapkan sama kamu? Google Translate pernah dipakai? Pernah.
Terus apa lagi? Yang suka nonton film, nonton dari YouTube atau Netflix, pernah? Ya coba. Biasanya kalau ya coba. Satu HP. HP taruh di sini. Biasanya dia akan mengidentifikasi pengguna, apakah dia itu pengguna yang sesungguhnya. Dia akan minta pengenalan wajah dulu, mengidentifikasi si pengguna, benar nggak? Benar. Nah, terus mana lagi contoh lainnya? Iya, sidik jari. Jadi ada banyak pengenalan itu. Oke, kemudian ada chatbot. Contohnya Google Assistant, Siri dan Alexa. Ada yang suka menggunakan ChatGPT. Ada? Yang suka pakai. Banyak ya? Coba itu tanya. ChatGPT-nya digunakan untuk apa? Cari bahan masakan katanya. Terus? Masak. Coba tunjuk tangan. Pakai apa aja? ChatGPT begini. Terus apa lagi yang suka digunakan? Jadi, rekomendasi ya, misalnya rekomendasi yang kira-kira mendekati dari apa yang kamu bisa mana? Bisa nggak sih ChatGPT mengenali wajahmu? Berapa? Sejauh ini baru menggunakannya sebagai teks, ya. Kita udah ya. Kita lanjut. Kemudian ada mobil tanpa supir, hilang. Dan tahu pilar komputasional? Dekomposisi minta. Terus? Abstraksi. Terus? Algoritma Fedre atau pengenalan oleh. Jadi ada 4. Adakah yang bisa memberikan itu contoh algoritma buat teh? Ya. Langkah-langkahnya ya. Pertama. Lalu tambahkan gelas sungai sana, lalu tambahkan air panas, setelah itu diaduk sampai larut. Setelah itu masukkan air yang agak dingin, air yang bersih sedang, lalu tes yang bisa dibuat. Oke, benar nggak? Jadi algoritma tadi kan ditanya bagaimana algoritma buat teh. Ya tadi siapkan dulu akhirnya masukkan gula dan teh, panaskan air sampai mendidih katanya, lalu seduh air tersebut. Kan siap disajikan, oke? Lanjut, blok kode berikutnya apa? Apa nih kode berikutnya? Ya, silakan. Sudah semua? Itu set variabel kan? Set variabel, itu kan? Dan ya, ikutin sana. Variabelnya kita buat dulu ya. Variabelnya, yuk. Di variabel. Kemudian klik make add variabelnya. Nih. Lihat layarnya Ibu. Nih. Nah, kita input variabelnya. Kita butuh variabel apa aja? N. Terus apa lagi? Apa? Setelah variabel N ada variabel apa di sana? Berapa? 2. Berikutnya set. Resume.
Oke, berapa? 1. Kemudian repeat. Oke. Iya, ini apa nih? Bibit ante. Ante, ya, ayo. Nah, ini siapa nih? Ini tanda. Tanda di operator. Tanda sampelnya kan adanya di operator ya. Operator yang bawah warna hijau. Nah, nanti setelah selesai dia baru dapat. Oke? Nah, apa? Ini sama dengan N. Nah, N. Ini sama dengan N. Lanjut. Terus I. Ini I. Terus kira-kira bagaimana pembelajaran hari ini? Seru. Udah? Masih mau? Ibu saya belajar siapa yang memberikan tanggapan terkait pembelajaran hari ini? Ya, siapa? Berapa kali? Ya, ya. Terus ada yang lain lagi? Referensinya? Ada lagi? Kesannya kalian belajar tentang blok kode hari ini? Ini adalah salah satu penerapan coding, tapi hanya dalam bentuk blok-blok yang kamu tinggal drag, ya. Oke, pembelajaran hari ini Ibu rasa lumayan menarik. Ibu lihat kalian semua hampir 90% mampu menyerap memindahkan blok kode yang dulu sudah minta, dan rata-rata jalan semua. Kalaupun yang belum jalan mungkin terkendala dari koneksi internetnya, terkendala dari komputernya, ya kan? Yang di belakang terutama yang dari koneksinya itu bermasalah. Oke, terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa di pertemuan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di close lagi komputernya, yang masih mau di lab boleh di lab. Masih penasaran? Oke, ibu tanya.